Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa cerita inspiratif dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi dengan kami di channel Cerita Inspiratif, di mana kita akan berbagi kisah-kisah inspiratif penuh makna untuk Anda simak. Kisah nyata, jenazah baca Al-Quran di kuburan. Kisah nyata jenazah bisa baca Al-Quran ini terdapat pada masa zaman Rasulullah SAW. Bagaimana ceritanya? Di masa Rasulullah, ada jenazah dari golongan waliullah yang membaca Al-Quran di dalam kuburnya. Kisah ini sampai membuat para sahabat terheran. Kisah jenazah baca Al-Quran ini sendiri terdapat dalam banyak riwayat hadis sahih, sebagaimana diriwayatkan pada Imam Hakim, Imam Baihaqi, dan Imam Tirmizi. Dikisahkan suatu hari para sahabat Nabi sedang bepergian, mereka pun mendirikan sebuah kemah di sebuah tanah lapang. Di tanah lapang itu awalnya seperti halnya tanah lain yang tidak berpenghuni dan bisa digunakan untuk beristirahat para sahabat. Namun keanehan pun terjadi. Sayup-sayup para sahabat ini mendengar ada suara merdu dari Al-Quran. Dari mana asal muasal suara tersebut? Ternyata datangnya dari suara Al-Quran dari tanah lapang yang mereka duduki dan jadikan tempat berkemah itu. Sontak para sahabat pun terkaget. Ternyata mereka tidak menyadari bahwa tanah itu dulunya merupakan kuburan. Kuburan itu sudah lama dan akhirnya tertumpuk dengan tanah dan pasir hingga tempatnya pun sudah ketahuan dulunya merupakan kuburan. Para sahabat pada malam itu masih saja mendengar lantunan Al-Quran. Suara tersebut masih saja terdengar hingga bacaan surat Al-Mulk selesai. Para sahabat itu pun kembali dari perjalanan. Setelah kembali, mereka mendatangi Rasulullah dan menceritakan kejadian tersebut. Dalam kesempatan itu, Rasulullah SAW mendengarkan dengan seksama cerita para sahabat Nabi dan kebingungan mereka. Lantas beliau pun bersabda tentang sosok jenazah baca Al-Quran itu dan membenarkannya. Bahkan menyebut salah satu khasiat dari membaca surat Al-Quran tersebut. Sabda Nabi Muhammad, ia adalah penghalangnya, ia adalah penyelamat yang dapat menyelamatkannya dari azab kubur. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Dikisahkan juga ternyata makam itu adalah milik seorang ulama dan waliullah yang semasa hidupnya berbuat kebaikan dan untuk itulah suara Al-Quran itu terdengar. Lewat kisah dan hadis tadi pula, kita diberitahu Nabi Muhammad SAW bahwa surat Al-Mulk memiliki keutamaan. Jika sering dibaca, maka bisa menyelamatkan dari azab kubur. Surat Al-Mulk adalah surat ke-67 dalam Al-Quran. Surat ini tergolong surat Makkiyah, terdiri atas 30 ayat. Dinamakan Al-Mulk yang berarti kerajaan diambil dari kata Al-Mulk yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Begitulah kisah jenazah baca Al-Quran yang benar-benar terjadi pada zaman Rasulullah. Wallahu a'lam. Kisah nyata, tiap malam Jumat terlihat cahaya terang dari kubur ini. Ternyata almarhum semasa hidup. Kalau bukan karena kelelawar yang menyeruak masuk dalam rumahnya, Hanifah nampaknya tak akan menyadari kalau malam telah larut. Pandangannya pun mengikuti arah kelelawar itu terbang hingga berhentilah ke arah jam dinding yang menunjukkan pukul 11 malam. Setengah terkejut, ia segera mematikan televisinya dan bergegas menutup pintu rumah. Namun baru saja ia hendak menutupnya, matanya mendadak terbelalak begitu mendapati sebuah cahaya terang yang muncul dari balik semak-semak tak jauh dari rumahnya. Ada orang meninggal lagi ya? Kok terang amat? Pikirnya. Dalam hati sembari menatap lamat hamparan pemakaman yang membentang tak jauh dari rumahnya itu. Karena rasa penasaran yang membebat hatinya, ia pun mencoba mendekati sumber cahaya itu. Meski dengan diiringi rasa takut, namun agaknya perasaan takut itu kalah oleh rasa penasaran yang menyelimuti hatinya. Setelah beberapa saat berjalan, ia heran karena tak ada satupun orang yang ditemuinya di sana. Meski langkah semakin bergetar, namun ia tetap bertahan karena rasa penasaran yang begitu menjulang. Tatkala posisinya telah dekat, Hanifah nyaris tak percaya dengan apa yang telah dilihatnya itu. Cahaya terang yang mengundang perhatiannya itu ternyata bukan berasal dari Petromax selayaknya jika ada pemakaman pada malam hari, melainkan berasal dari gundukan tanah yang tampaknya masih baru. Makam baru itu bukan merupakan milik Pak Maulana yang baru dikebumikan jenazahnya tadi siang.
Dengan langkah tergopoh, ia menghamburkan diri dari tempat itu menuju rumahnya. Dibangunkan sang suami yang telah terlelap sejak pukul 9 itu. Mendengar penuturan Hanifah semula, sang suami tak percaya, namun ia tak bisa mengingkarinya tatkala mata kepalanya sendiri menyaksikannya secara langsung. Malam itu adalah malam Jumat. Mereka tak habis pikir mengapa kuburan Pak Maulana begitu terang. Bagaimanakah kehidupan Pak Maulana semasa hayatnya hingga ia mendapatkan nikmat kubur yang sedemikian itu? Agaknya ribuan tanya terasa bergelayut pada benak suami istri itu. Keesokan harinya mereka tetap bungkam, tidak menceritakan kejadian tersebut pada siapapun karena khawatir jika tak ada yang mau mempercayainya. Seminggu telah berlalu, malam Jumat tiba kembali. Lagi-lagi mereka saksikan peristiwa serupa di makam Pak Maulana. Melihat situasi itu, mereka pun tidak lagi sanggup menahan hasrat untuk menceritakan apa yang mereka saksikan tersebut kepada warga sekitar. Tak pelak masyarakat desa Sukamaju Tanggamus pun gempar. Orang-orang ramai membicarakan lelaku dan akhlak Pak Maulana semasa hayat hingga sampailah kabar tersebut ke telinga Kiai desa setempat, Kiai Safar namanya. Baginya, peristiwa tersebut tidaklah mengherankan jikalau melihat kepribadian Pak Maulana yang dikenal ahli ibadah, sederhana dan baik kepada semua orang itu. Apa yang terjadi pada Pak Maulana merupakan sebagian kecil dari tanda kasih sayang Allah kepada hambanya yang selalu melaksanakan sholat dengan cara berjamaah dan berbuat baik kepada semua orang. Lebih dari itu, sungguh Allah masih memiliki banyak rahasia, kata Kiai Safar. Kiai Safar pun menuturkan hari-hari Pak Maulana. Menurutnya ketika masih hidup, Pak Maulana menafkahi keluarganya dari hasil kerja sebagai buruh tani. Ia juga gemar membantu orang lain jika memerlukan pertolongannya. Di samping itu, Pak Maulana merupakan pribadi yang senantiasa menjaga 5 waktunya untuk berjamaah di masjid, terkecuali jikalau ada halangan tertentu. Menjelang akhir hayatnya, terpaksa profesi buruh tani dan buruh kuli ia tinggalkan karena penyakit hepatitis yang membelenggu raganya. Dengan berat hati ia limpahkan tanggung jawab itu kepada sang istri. Namun dalam hal beribadah, ia tak mau menyerah meski harus berjalan tertatih dengan bertumpu pada sebatang kayu. Ia pun masih rutin berjamaah di masjid. Kian nampak penyakit yang diderita Pak Maulana semakin parah hingga kulitnya pun menguning. Namun dari pancaran matanya yang teduh, Pak Maulana terlihat begitu ikhlas, bahagia, dan tegar. Waktu terus berjalan, penyakit itu kian bersarang dalam tubuh Pak Maulana. Ia putuskan sesekali menginap di masjid agar tetap bisa berjamaah. Namun keinginan itu ditolak oleh anggota keluarganya. Tentu saja mereka tak sampai hati melihat yang sedang didera sakit parah harus tidur sendirian di masjid. Akhirnya dengan terpaksa Pak Maulana pun pulang ke rumah. Hingga suatu hari, Pak Maulana memaksa diantar ke masjid untuk menunaikan sholat Jumat. Sesampainya di sana, ia langsung menempati saf paling depan dengan tepatnya di belakang kanan posisi imam. Saf tersebut memang tak pernah sempat ditempati oleh orang lain karena Pak Maulana selalu datang paling awal dan menempatinya terlebih dahulu. Selesai khatib menyampaikan khutbah kedua, sang muazin bergegas mengumandangkan iqomah. Terlihat semua jamaah mengangkat badan untuk berdiri, terkecuali Pak Maulana yang masih belum juga bangkit. Mengira dirinya tertidur, jamaah yang berada di sampingnya pun mencolek bahunya untuk membangunkan. Namun Pak Maulana tak juga bergerak. Hingga akhirnya jamaah itu pun menarik bahunya lebih kuat. Bukannya terbangun, tubuh Pak Maulana malah terjengkang dan oleng ke belakang. Seketika salah satu jamaah yang menariknya pun berteriak hingga mengagetkan jamaah yang lain. Masya Allah, Pak Maulana. Sang imam pun turut memeriksa kondisi fisik Pak Maulana. Dirabanya bagian denyut nadi Pak Maulana hingga degup jantung di dadanya. Raut wajah sang imam pun lantas berubah. Dari bibirnya terucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pak Maulana telah meninggalkan kita semua. Kepergian Pak Maulana begitu indah dan mulia. Ia dipanggil dengan begitu mudahnya dalam posisi sedang beribadah kepada Allah. Maka tak heran jika Allah pun melimpahkan segenap nikmat berupa pancaran cahaya dari dalam kuburnya. Wallahu a'lam. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.